Oke, kita lanjut ya. Tadi terpotong sampai karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Kita lihat sekarang bagaimana tentang jembatan Weston. Jembatan Weston adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur hambatan kawat-kawat telegraf pada kedudukan seimbang. Galvanometer tidak dilalui arus sehingga jarum menunjukkan angka 0. Jadi kalau kita ketemu rangkaian yang bentuknya seperti ini ya, apabila R1 ini kita kalikan dengan R3 dan jika nilainya sama dengan R2 dikali dengan R4, maka berlaku arus yang melalui galvanometer di sini nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka arus yang di tengah-tengah ini akan nilainya sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau I-nya yang di tengah-tengah ini sama dengan 0? Ya berarti rangkaiannya bisa kita sederhanakan. Rangkaiannya bisa jadi yang tadinya agak rumit ya harus diselesaikan dengan cara lain. Maka kalau I di sini yang sama dengan 0 ya bisa kita lihat bahwa R1 sama R2 ini seri, R3 sama R4 ini seri. Nah, yang antara ABC ini akan paralel dengan ADC gitu. Jadi penyelesaiannya nanti kita balik lagi ke bagaimana karakteristik dari rangkaian paralel. Nah, selanjutnya kalau yang ini kalau kita mau melakukan percobaan jembatan Whetstone dengan kondisi rangkaian yang sama seperti ini ya. Ini L1 L2 ini maksudnya kawat tapi didampingin sama penggaris. Kemudian di sini ada hambatan 1, ada hambatan 2, kita sebut namanya X dan di sini R. Di sini kita hubungkan kawat. Nah, kawat ini nanti nyambung ke sini. Ini bisa diubah-ubah, maksudnya bisa digeser-geser ya. Digeser-geser, kemudian di mana lokasi di mana kita cari di mana lokasi yang si arus di galvanometer itu sama dengan 0. Berarti nanti ada karakteristik bahwa ada ukuran L1, panjang L1 dan ada ukuran panjang L2 gitu. Nanti berlaku sama seperti ini. Di mana posisinya I pada galvanometer ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, nanti mungkin kita bahas contoh soalnya yang untuk jembatan Whetstone. Sekarang untuk penyelesaian rangkaian yang agak sedikit rumit ya bisa kita selesaikan dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada hukum Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang. Jadi kalau ada rangkaian yang ada titik cabangnya seperti ini titik cabang. Biasanya titik cabang itu ada pada rangkaian paralel, maka berlaku kalau ada arus yang masuk, di sini arus yang masuk itu adalah I1, I4, dan I3. Maka berlaku I1 tambah I4 ditambah I3 sama dengan I2 ditambah I5. Itu hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Lalu kalau hukum Kirchhoff 2 itu apabila kita menemukan rangkaian yang agak sedikit kompleks dibanding rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi rangkaian seri lah. Rangkaian seri kan biasanya hambatannya bisa lebih dari 1, oke lah. Sumber tegangannya biasanya cuma 1. Nah, beda halnya kalau sumber tegangannya lebih dari 1. Maka penyelesaiannya juga tidak sesederhana hukum Ohm biasa. Berarti ada penyelesaian lain. Penyelesaian lain adalah hukum Kirchhoff 2. Di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik E dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0 dirumuskan sebagai berikut. Jadi jumlah aljabar gaya listrik, jadi sumber tegangan ditambah dengan jumlah I kali R. Di sini ada penurunan berarti minus, jadi E dikurangin I kali R sama dengan 0. Jadi kalau disederhanakan jadi seperti ini ya.
jumlah I kali R sama dengan jumlah E. Nah, itu kalau rangkaiannya berupa rangkaian apa? Berupa loop gitu. Loop antara hambatan-hambatannya. Maksudnya rangkaian tertutup tapi hambatannya tersebar. Lalu bagaimana kalau misalnya kasusnya kita hanya ingin mengukur besarnya tegangan pada titik-titik tertentu, misalnya titik A, titik B. Ya seperti inilah loop itu. Cuman kita mau fokus, mau mencari besarnya tegangan di sini sama sini. Sama tetap berlaku hukum Kirchhoff 2, tapi VAB ini berlaku, VAB ini sama dengan sigma I kali R ditambah sigma E, yang mana E-nya itu sumber tegangan. Nah, kalau diurai harusnya ini ya. Sigma E-nya itu plus E1 min E2. Kok katanya sigma tapi kok ada minus? Nah, minusnya itu kita buat asumsi karena dia melawan loop. Jadi kalau ada rangkaian tertutup seperti ini, kita gambarkan dulu loopnya pada rangkaian tersebut. Loop itu lingkaran seperti ini. Arah loopnya tergantung kita mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita putuskan arah loopnya itu searah jarum jam, maka nanti sigma E ini positif sama negatifnya ditentukan oleh arah loop. Jadi gini, untuk S1 plus karena dia pertama ketemu kutub positif, kemudian pada saat ketemu sumber tegangan yang kedua, E2 duluan bertemu kutub negatif, maka jadi min E2. Seperti itu penyelesaian untuk hukum Kirchhoff 2. Jadi nanti kita dibantu sama loop. Loop ini bisa bebas kita memastikan arahnya. Mau kita pastikan arahnya itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam juga nggak apa-apa, tapi harus konsisten gitu. Nanti rumusan dari hukum Kirchhoff-nya itu harus positif sama negatifnya harus mengikuti tanda positif dan negatif harus mengikuti arah loop. Gitu. Kalau searah dengan loop maka positif, tapi kalau berlawanan arah dengan loop itu negatif. Kemudian energi dan daya listrik ya. Energi dan daya listrik, ketika sebuah elemen listrik mengirim arus melalui hambatan listrik, maka elemen listrik itu memberikan energi listrik ke hambatan. Jadi kalau ada arus yang masuk ke rangkaian, artinya maksudnya misalnya dalam rangkaian itu ada arus ya, arus yang melalui hambatan, maka yang menimbulkan arus itu kan hubungan antara sumber tegangan dan hambatan pada rangkaian tertutup yang menyebabkan arus kan itu. Maka bisa kita katakan bahwa sumber tegangan ini memberikan energi listrik ke hambatan karena energi tersebut menyebabkan adanya arus dalam rangkaian tersebut. Nah, untuk menggerakkan muatan Q, elemen harus melakukan usaha yang sama dengan kenaikan energi potensial listrik. Ya itu tadi kan di kutub positif sama kutub negatif kan ada muatan. Muatannya itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif kalau untuk muatan positif. Tahu? Tunggu aja. Ntar ibu lagi rekam ini